Kata Nabi Musa, masih berat itu. Coba minta keringanan lagi. Balik lagi Nabi. Minta keringanan dan dikurangi jadi 40. Setelah dapat 40 ditanya lagi oleh Nabi Musa. Udah dikurangin belum? Udah. Tinggal 40. Nabi Musa masih kaget. Oh, itu masih banyak itu. Akhirnya Rasul balik lagi. Begitu seterusnya bolak-balik sampai akhirnya 5 waktu. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, itu 5 waktu juga masih berat. Minta lagi sama Allah pengurangan. Apa kata Nabi? Ya Musa, aku malu kepada Allah. Ya, ya. Masa harus dikurangin lagi gitu ya. Jadi karena Rasulullah itu malu, ya. Ya, dan akhirnya beliau, ya sudahlah, yang 5 waktu saja dan tidak minta pengurangan lagi. Dan terbukti ya Pak ya, banyak umat Nabi, ya, ngakunya umat Nabi Muhammad, ngakunya Islam, masih ngerasa berat untuk sholat 5 waktu. Gitu. Bayangkan coba, kalau sampai 50 waktu, ya mas sekalian. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi itulah diantara salah satu hasil Nabi dalam Isra Mi'raj adalah perintah sholat yang 5 waktu. Nah, saya ingin menyebutkan atau ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian tentang sholat yang kita kerjakan ini kan kita ingin diterima oleh Allah. Ya, gitu. Apalagi sholat ini kan dalam Islam kedudukannya sangat istimewa. Ya, saya sebutkan dulu kedudukannya. Pertama, sholat itu adalah rukun Islam, pokok agama. Ya, itu dalam hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Kata Nabi, bunyal Islamu al khamsin. Islam itu didirikan atas 5. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama adalah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah. Ya, kemudian yang berikutnya adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat wa hajjil baiti, melaksanakan haji ke Baitullah, dan kelima adalah shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Nabi menyebutnya ini pokok agama, ini rukun Islam. Di dalam Al-Qur'an sendiri para jamaah sekalian, itu bisa lebih dari 100 ayat yang membicarakan tentang sholat sebagai kewajiban kita. Baik dalam bentuk perintah, fi'il amar, maupun dalam bentuk fi'il mudhari, ya, gitu, kata kerja, gitu, maupun kata perintah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan secara khusus perintah sholat dalam Al-Quran itu bersamaan dengan perintah zakat itu berulang sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Jadi berulang-ulang dalam Quran sebanyak 82 kali perintah sholat bersama dengan perintah zakat. Itu kan menunjukkan betapa pentingnya, ya, sesuatu yang Allah ulang-ulang dalam wahyunya, dalam Al-Quran, ya, bagi kita sebagai hambanya. Jadi ini yang pertama, sholat itu adalah pokok agama, pokok kewajiban dalam agama, rukun Islam. Yang kedua, sholat itu sebagai pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus sholah. Pembeda antara kami orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Jadi orang Islam itu cirinya sholat. Tanda pengenalnya sholat. Orang kafir ya tidak sholat. Itu hadirin. Lalu yang ketiga, kedudukan sholat juga disebutkan oleh Nabi, ini hadis sahih, yaitu amal pertama yang nanti dihisab oleh Allah di hari kiamat. Jadi seluruh amal-amal baik kita, seluruh amal-amal ketaatan kita, ya, dalam agama ini, itu yang pertama, nomor 1 diperiksa adalah sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amal pertama yang dihisab alias yang ditanya adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain insya Allah akan ke bawah bagus. Ya. Kalau sholatnya rusak, yang lain juga nggak beres. Ya. Maka penting sekali. Urusan apapun Pak, ya, sholat dulu kita perbaiki. Sholat dulu harus kita benahi. Insya Allah yang lain-lain akan beres. Ya. Bahkan dalam rumah tangga saja Pak, kalau anggota keluarga, bapak, ibu, anaknya betul-betul menjaga sholat, insya Allah itu sudah punya satu pilar utama untuk membentuk rumah tangga yang baik, ya, baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi kalau coba-coba
ya, ada yang nggak sholat, gitu. Itu menjadi bibit, ya, masalah rezeki. Begitu juga, coba kita jaga sholat, insya Allah akan bagus rezeki kita. Tapi kalau sholatnya nggak beres, bakal nggak beres juga tuh urusan rezeki. Ya, urus negara, ya, kalau pemimpinnya sholatnya benar, ya, insya Allah bakal Allah bimbing. Tapi kalau sholatnya udah nggak beres, nggak pernah kelihatan sholat, ya kan itu. Jangan-jangan nggak bisa juga bacaan sholat gitu. Nah itu repot. Boro-boro dia mengurus negara. Karena tidak dapat hidayah, tidak dibimbing oleh Allah. Ya, orang yang bisa memimpin negara, yang bisa membimbing, yang bisa membawa bangsa kepada kebaikan adalah mereka yang dibimbing oleh Allah. Siapa yang dibimbing oleh Allah? Mereka orang yang dekat dengan Allah. Dengan cara apa dekat dengan Allah? Salat. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surat Al-Ankabut ayat 69. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, salatnya benar, ya kan? Baca Qur'annya benar, ya. Upaya dan ikhtiarnya betul, ya, gitu. Maka lanahdiyanahum subulana, kata Allah. Aku akan bimbing, aku akan berikan petunjuk. Itu hadirin, jadi sholat amal pertama yang akan dihisab oleh Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, sholat itu adalah wasiat Nabi yang terakhir. Ketika Nabi menghadapi sakaratul mautnya, Nabi masih menunjukkan rasa cinta dan sayangnya kepada kita umatnya. Maka karena itu Nabi di saat sakaratul mautnya berwasiat, dan ini wasiat terakhir Nabi kepada kita. Apa? Sholat 5 waktu. Jangan sampai ada di antara kita umat Nabi yang melalaikan, yang mengentengkan kewajiban sholat yang 5 waktu. Saya kira 4 saja yang saya sebutkan, tentu masih banyak sebetulnya kalau mau dijabarkan. Tapi paling tidak 4 poin ini. Kedudukan sholat di dalam Islam ini, tadi pertama adalah rukun Islam, pokok agama, pokok kewajiban dalam agama. Yang kedua pembeda antara muslim dan kafir, alias identitas kita sebagai muslim. Yang ketiga amal pertama yang dihisab. Keempat adalah wasiat Nabi yang terakhir. Nah hadirin rahimakumullah, berikutnya saya ingin jelaskan tentang sholat yang Allah terima. Jadi sholat yang Allah terima itu bukan hanya terpenuhi rukun dan syaratnya saja, ya. Tapi ada faktor-faktor penyerta yang menentukan diterima dan tidaknya sholat yang kita kerjakan. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ini ada hadisnya, saya baca dalam kitab Khuluqul Muslim. Kitab Khuluqul Muslim ini artinya kitab etika muslim, ya, akhlak muslim. Ditulis oleh seorang tokoh, Muhammad Al-Ghazali namanya. Ini bukan Imam Al-Ghazali ya, tapi Muhammad Al-Ghazali, ya, seorang ulama di Al-Azhar. Saya kebetulan alhamdulillah punya kitabnya, salah satu referensi yang saya punya. Nah di kitab itu saya membaca di salah satu bab itu ada hadis. Ya, gitu. Saya sangat senang sekali tuh waktu pertama punya kitab itu saya baca, ketemu hadis itu. Yang saya belum sempat ketemu di kitab-kitab yang lain. Gitu ya. Makanya hadis itu langsung saya hafal. Sampai sekarang saya hafal. Jadi dalam kitab itu disebutkan ada sebuah hadis Nabi, riwayat Al-Bazzar. Ya, riwayat Al-Bazzar. Di mana hadis qudsi, firman Allah itu, Allah Ta'ala berfirman. Jadi hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak termasuk dalam Al-Quran. Allah berfirman begini, innama ataqabbalu sholat. Kata Allah, aku hanya akan menerima sholat. Aku hanya akan menerima sholat. Dari siapa? Yang pertama, mimman tawadu'a li azamati. Orang yang tawadu, orang yang merendahkan diri, li azamati, terhadap keagunganku. Jadi hadirin, jadi yang pertama, orang yang Allah terima sholatnya adalah orang yang punya sifat tawadu. Merendahkan diri di hadapan Allah. Ya. Di dalam sholat dia tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah. Karena itulah waktu sholat, kalimat apa yang paling kita banyak baca, Pak? Kalimat Allahu Akbar. Yang pertama disebut takbiratul ihram. Rukun sholat wajib, kudu dibaca. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah lah yang Maha Besar. Kita kecil, kita nggak berdaya, kita lemah.
kita nggak punya apa-apa. Ya, gitu. Bahkan ketika kita merasa punya ini, punya itu milik Allah. Ya. Kita merasa bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu karena Allah yang menghendaki. Ya, gitu. Kita bisa ini, bisa itu, kita mampu ini, mampu itu, kita merasa itu semua dari Allah. Maka tunjukkanlah sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kalimat yang menunjukkan sikap ketawaduan kita. Allahu Akbar, rukun dalam sholat. Ya, setiap gerakan dari satu gerakan ke gerakan lain ada takbir lagi. Yang disebut dengan takbir intikal. Takbir intikal itu takbir yang pergerakan. Ketika kita mau ruku, Allahu Akbar, ya kan? Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ketika mau sujud, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bangun dari ruku mau duduk, Allahu Akbar. Begitu seterusnya. Itu disebut dengan takbir intikal. Allah Maha Besar. Itu yang pertama hadirin. Jadi orang yang Allah terima sholatnya, orang yang tawadu, yang merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi betul-betul kita berserah diri, menunjukkan kerendahan diri kepada Allah. Maka di dalam sholat ada ruku dan ada sujud. Sujud itu menempatkan kepala kita, yang kita suka sombong nih dengan kepala kita ini. Karena bisa ini, bisa mikir ini, bisa punya kemampuan ini, kemampuan itu. Disejajarkan dengan kedua kaki kita, bagian tubuh kita yang paling rendah. Ya, gitu. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi filosofi dari sholat itu kan, bagaimana kepala kita yang paling tinggi ini di bagian anggota badan kita disejajarkan. Ya, dengan kedua kaki kita. Gitu. Waktu kita sujud, apa yang kita baca? Ya, kita memuji Allah. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, dengan tangan seperti waktu kita takbir juga kan cuma nempel gitu. Hati-hati waktu kita sujud, Pak. Jangan seperti punten. Jangan seperti anjing yang lagi duduk. Nempel. Ya, gitu. Punten, saya sering lihat ada sebagian kita yang sujud itu seluruh bagian lengannya nempel ke sajadah, ke lantai. Jangan. Yang nempel itu cuman telapak tangan. Terus kepalanya nih jidat nempel. Punten. Berapa hari kemarin saya lihat ada bapak-bapak bukan jidat, bukan kepala begitu kan. Jadi kuas banteng nyurudung. Tahu nggak? Iya. Gitu. Ya Allah Rabbi. Jadi pecinya aja sampai ngelipet, Pak. Kopiah hitamnya itu sampai ngelipet di bagian depannya itu ya, gitu. Karena disundul gitu. Ya, gitu. Kan sholat itu jidat yang nempel. Ini kopiahnya nggak menghalangi. Bahkan ada pendapat mengatakan kalau jidat kita terhalang oleh kopiah bahkan sorban itu nggak sah sholat kita. Karena rukun dalam sujud gitu. Jadi yang betul ya, sujudnya jangan sampai nempel semua lengan. Nempel itu cuma ini. Ya. Terus jangan juga terlalu melebar, Pak. Apalagi sholat jamaah, abaplang gitu ya. Kan gitu. Udah gitu sholat zuhur lagi, sholat Jumat lagi. Ya. Keringetan, datangnya terlambat. Aduh, bau ketek. Jadi yang wajar aja. Ya gitu. Hadirin, itu yang pertama. Sholat orang yang tawadu. Yang kedua kata Allah, aku hanya akan beriman sholat walam yastatila ala khalqi. Orang yang sholat, dia tidak suka menyakiti orang lain. Dia tidak suka berbuat jahat kepada orang lain. Dia tidak suka berbuat zalim kepada yang lain. Jadi artinya apa? Orang yang Allah terima sholatnya, dia punya etika, punya akhlak. Tidak suka menyakiti orang lain. Ya. Baik menyakiti dengan ucapan, maupun dengan sikap dan perbuatan. Jadi ini hadirin rahimakumullah. Jadi nggak bisa tuh. Sholat itu Allah terima kalau kita punya sifat jahat. Ya. Sifat nggak benar, zalim kepada orang lain. Walam yastatila ala khalqi, kata Allah gitu. Yang ketiga adalah walam yabit musirran fi maksiati. Allah hanya akan terima salat seseorang yang dia tidak terus-menerus dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita ingin Allah terima salat kita, jangan terus-terus bermaksiat. Allah hanya terima salat orang yang tidak terus-menerus bermaksiat.
Dulu pernah maksiat, sekarang ya jangan. Ya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, dalam Al-Qur'an jelas sekali tuh, surat Al-Ankabut betul ya, surat Al-Ankabut ayat 45, aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Gak tahu ini masih enggak? Kalau saya waktu ingat kecil, waktu remaja, kalau azan maghrib, sering dengar azan di RRI Bogor. Nah di RRI Bogor itu kalau ada azan maghrib, setelah azan selalu ada ayat itu dibaca. Ya, aqimus shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi mengingatkan, sholat gitu. Sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Saya Pak dari dulu waktu kecil remaja suka Pak dengar radio. Dengar azan, dengar ceramah dulu ya di radio Kayu Manis tuh. Kiai Qasim Nur Seha. Ya. Bapak tahu kan? Suka dengar kan? Nah, gitu. Tandanya kita juga udah tua Pak ya. Kan gitu. Jadi terus apa lagi? Siapa lagi tuh? Ya, kalau Kiai Zainuddin kan udah memang populer ya, luar biasa. Kalau yang di radio itu yang Quraisy Shihab, bukan, itu tadi Qasim Nur Seha gitu ya. Terus kalau di Asafiyah ada tuh, ya. Tadi yang juga dakwah di At-Tahiriyah juga. Jamaah sekalian, jadi sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang Allah terima sholatnya, itu adalah orang yang tidak terus-menerus bermaksiat. Jadi jangan sampai kita STMJ, bukan sosok telur madu jahe, ya, tapi sholat terus maksiat jalan, nggak bisa, ya, gitu. Sholat terus STMJ, sholat terus maksiat jalan, nggak bisa, nggak diterima sholat. Oke, yang keempat, Allah hanya akan terima sholat kita yang waqatu'an nahara fi zikri. Kata Allah, orang yang di waktu siangnya dia selalu ingat kepadaku. Orang yang di waktu siangnya dia habiskan untuk selalu zikir kepadaku. Itu yang keempat. Jadi orang yang Allah terima sholatnya adalah orang yang ingat Allah bukan cuma waktu sholat. Tapi di luar sholat juga dia tetap ingat kepada Allah. Aqimis sholah li dzikri. Kata Allah, ingat, dirikan sholat untuk mengingatku. Betul, waktu kita sholat memang untuk mengingat Allah. Tapi jangan lupa, di luar sholat pun kita harus ingat kepada Allah. Maka kita coba mundur lagi tadi. Isra Mi'raj, Nabi waktu dapat perintah sholat, berapa kali? Yang pertama, 50 waktu. Ya, 50 kali. Artinya kalau dalam sehari 24 jam, maka setiap 1,5 jam, kita ingat Allah. Gitu. Kita harus sholat. Dalam setiap hari 24 jam, maka setiap setengah jam, kita sholat. Artinya ingat Allah. Gitu. Apa pesannya? Bahwa memang sholat itu adalah cara kita untuk mengingat Allah. Oleh karena itu, walaupun kemudian sholat itu dirukhsah oleh Allah, diringankan oleh Allah, yang menjadi 5 waktu, tapi bukan berarti bahwa ingat Allah cuma 5 kali doang. Tapi seluruh waktu kita untuk selalu ingat kepada Allah, Allah akan terima sholat kita. Kalau kita selalu ingat kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita sholat di masjid, ingat Allah cuman jangan di masjid doang. Keluar dari masjid, pohok ke Allah. Ya, di pasar udah lupa sama Allah. Ya, ketika bisnis lupa sama Allah. Ketika punya jabatan jadi menteri lupa sama Allah. Ya, ada orang-orang baik ngasih nasihat itu partisan katanya. Ya Allah, eta mau deket cabok. Ya, gitu. Tampiling ya kan? Gitu. Ya, para profesor, guru-guru besar itu kan jernih. Mereka punya pikiran. Ikhlas mereka mengeluarkan ya masuk-masukan pendapat demi kebaikan bangsa dan negara. Dituduh macam-macam. Ya, gitu. Tenggel kudu nama gitu. Keke, bener tuh. Ya, gitu. Dengan sombongnya arogansi. Allahu Akbar. Ya, gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi waqatu'an nahara fi dzikri. Ya, dia selalu ingat kepada Allah waktu siangnya. Itu orang yang Allah terima salatnya. Yang kelima, kata Allah dalam hadis qudsi, orang yang Allah terima salatnya lah warahimal miskin wabnas sabil wal armilah, yaitu adalah orang yang sholat, dia juga menunjukkan rasa kasih sayang terhadap orang miskin, ibnu sabil, dan janda-janda tua. Armilah itu janda tua Pak, bukan janda muda. Gitu.
Hati-hati nih, jadi janda tua. Ya, gitu. Jadi peduli, menunjukkan rasa kasih sayang, perhatian terhadap orang miskin. Artinya apa sih? Orang yang Allah terima sholatnya, dia juga punya sikap dermawan. Punya sifat peduli terhadap orang lain. Mau bantu, ya, mau meringankan orang yang berkesusahan. Ya. Jadi bantu orang yang membutuhkan. Tapi kalau bantu orang, Pak, harta kita, boleh kita aku itu harta kita ya Pak ya, saya sedekah nih. Ini dapat rezeki gitu. Jangan harta orang lain di aku milik sendiri. Ada nggak kayak gitu? Ada. Milik orang, milik batur ya kan? Ya, gambar dia gitu kan? Di nomoran dia gimana itu? Ya, dibagiin sama dia aku. Ah, nggak bisa tuh. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Jamaah sekalian. Jadi orang yang diterima Allah sholatnya adalah orang yang peduli terhadap orang lain. Ya, gitu. Kemudian yang keenam kata Allah. Yang keenam kata Allah dalam hadis qudsi, warahimal musaba. Orang yang peduli terhadap yang tertimpa musibah. Orang yang menunjukkan rasa kasih sayang terhadap orang atau saudaranya yang tertimpa musibah. Jadi misalnya gini, ada tetangga kita sakit, saudara kita sakit, ya kita jenguk. Itu kan tanda kita peduli kepada yang kena musibah. Kan sakit itu musibah. Ada yang meninggal, ya kan? Ya kita takziah. Kita doakan si mayit. Bahkan jika memang luang waktu kita ikut mensalatkan, ikut mengantarkan ke kubur. Ya. Juga kita berikan nasihat kepada keluarga yang tinggalkan supaya diberikan kesabaran. Begitulah. Ya. Sifat peduli itu menjadi indikator, menjadi tanda sholat kita diterima. Ketika ada bencana ya, beberapa waktu lalu misalnya di Cianjur ya, saudara kita ada gempa, kita peduli kan untuk membantu saudara kita dengan donasi yang kita berikan, ada uang, ada makanan, ada pakaian dan sebagainya. Bahkan kakak saya tuh, kakak ipar saya cerita itu ya, waktu kejadian bencana di Cianjur itu. Alhamdulillah banyak masyarakat dari luar yang berdonasi ya, kirimkan bantuan. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah kata Allah dalam hadis qudsi 6 syarat salat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dalam hadis qudsi. Ini hadirin, jadi kita berharap ya, salat kita diterima oleh Allah. Jangan lupa tadi tanda-tandanya ya, ciri-cirinya yang disebutkan tadi. Hadirin rahimakumullah, kita juga diingatkan oleh Nabi, saya baca kitabnya ini, dalam kitab Duratun Nusihin, ada 10 orang yang sholatnya tidak diterima. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya dari 10 ini. Kata Nabi, asratu nafarin la yaqbalullahu sholatahum. Ada 10 golongan orang yang sholatnya tidak diterima. Siapa itu? Pertama, rojulun sholat wahidan bi ghairi qiraah. Orang yang sendiri sholatnya, atau orang yang sholat sendiri, dan dia tidak membaca apa-apa dalam sholatnya. Jadi cicing sebenarnya, malamun, Allahu Akbar. Ya, guys, cicing wae kan. Kira-kira apa maksudnya? Orang yang tidak melafalkan bacaan-bacaan sholat. Jadi cuma di hati doang. Maka Pak, kalau kita sholat itu ada bacaannya. Dan bacaan itu harus ada gerakan di bibir gitu. Ya. Dan saya juga sering lihat tuh, kalau orang yang Allahu Akbar, bahkan Allahu Akbarnya aja sampai nggak kedengar gitu. Udah gitu diam aja mulutnya, nggak ada pergerakan, nggak bisa. Sholat itu harus ada bacaannya. Apalagi Fatihah, itu kan rukun dalam sholat gitu. Ya, gitu. Jadi bukan dalam hati. Maka definisinya kalau kita baca dalam kitab fikih, sholat itu adalah aqwalun, bacaan. Namanya baca, ya harus ada talafuz, ada pelafazan. Namanya baca. Bukan ngehayal, bukan melamun, bukan membayangkan, tapi melafazkan. Wa af'alun, dan pekerjaan. Ya, gitu. Jadi artinya orang yang sholat diam, gitu ya. Nah itu nggak diterima oleh Allah. Harus membaca. Ya. Apalagi namanya Al-Fatihah. Ya, gitu. Hadirin rahimakumullah. Nah kecuali kalau dalam sholat berjamaah kita boleh tidak baca surat Al-Fatihah. Misalnya Allahu Akbar karena kita masbuk, pas Allahu Akbar imam langsung ruku. Ya udah, walaupun kita nggak baca Fatihah, bacaan Fatihah kita sudah tercover ya, sudah terwakili oleh bacaan Fatihahnya imam gitu. Udah langsung aja ruku. Ketika kita ruku bareng dengan rukunya imam, kita sudah dapat 1 rakaat walaupun kita nggak baca Fatihah.
Ya, gitu. Jamaah sekalian, dan membaca Fatihah dalam sholat jahar, imam sudah membaca itu tidak lagi menjadi wajib, bahkan sebagian mengatakan itu sunnah saja. Jadi kita diam aja mendengarkan Fatihah sudah cukup. Ya, gitu. Tapi kalau saya ngambil pendapat tetap kita baca Fatihah juga, sunnah. Ya, gitu. Kalau sunnah sendiri wajib. Jadi ikuti gerakan imam. Ya, ikuti gerakan imam. Ya. Jamaah sekalian, karena itu juga memang aturan sholat jamaah ini penting untuk kita pahami. Punten, ada sebagian kita dia sholat berjamaah tapi tidak taat dengan aturan sholat jamaah. Di mana? Biasanya terjadi ketika sujud. Ya, imam udah bangun, udah berdiri lagi, itu makmum masih sujud berlama-lama. Ya, gitu, sesoranganan. Ya, karena dia ngerasa katanya dalam keterangan bahwa sujud yang dalam sholat itu saat yang terdekat dengan Allah maka berdoalah, gitu ya. Ayo, jangan, imam udah bangun, bangun. Kan lagi sholat jamaah. Ya, gitu. Ada lagi waktu tahiyat terakhir, betul nggak? Imam udah tahiyat, Pak, Allahu Akbar. Bahkan udah berlama-lama imam udah mau salam, itu ada masih makmum sujud masih. Kan gitu. Ada kayak gitu, ada? Ada. Ya. Itu nggak bisa kalau sholat jamaah mah. Ya. Ketika imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Jangan dia berlama-lama. Kalau pengen lama-lama jangan sholat berjamaah. Alias sholat sendiri. Kalau berjamaah mah gimana imam? Ikut gitu. Ya, itu hadir rahimakumullah. Ini imam udah mau tahiyat assalamualaikum baru dia Allahu Akbar. Geus kitu tahiyat teh mah kan gitu lila. Enggak bisa. Jadi namanya berjamaah mah ikuti imam. Ya, gitu. Untuk dipatuhi, untuk diimami, ya. Atau untuk diikuti. Seperti itu hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Ini yang pertama, balik lagi, jadi orang yang sholat tidak baca apa-apa. Yang kedua, yang Allah tidak terima sholatnya adalah warajulun yusolli wala yu'addi zakatah. Orang yang sholat tapi tidak bayar zakat. Sholat madaik tapi zakat embung. Nah, gitu. Ini nggak diterima. Kenapa? Tadi kan 82 ayat dalam Quran. Perintah sholat dan zakat bareng. Artinya apa? Kata ulama, disebutnya bareng zakat dan sholat dan zakat sampai 82 kali di Quran menunjukkan bahwa ibadah ini paket. Yang satu diterima kalau yang satunya dikerjakan. Sholat diterima kalau zakatnya dibayar. Zakatnya diterima kalau sholatnya dikerjakan. Gitu. Jadi orang yang sholat tapi tidak bayar zakat, tidak diterima sholatnya. Sah nggak sholatnya? Hari sah mah sah secara fikih. Tapi tidak diterima. Gitu. Kan beda antara diterima dan sah. Ya, gitu. Sama kayak berhaji. Selama rukun hajinya, wajib hajinya, sunat hajinya, larangan hajinya dijaga, dipelihara, sah hajinya. Soal diterima, soal lain, beda lagi. Ya, gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi yang kedua, orang yang sholat tapi tidak bayar zakat. Yang ketiga, warajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Seorang imam yang dibenci oleh makmumnya. Ini orang yang tidak diterima sholatnya, ada imam sholat, tapi dibenci oleh makmumnya. Itu tidak diterima. Maksudnya apa? Ya imam yang, dia mau jadi imam gitu. Tapi karena sifatnya, perilakunya yang tidak baik sehingga dibenci oleh orang atau dibenci oleh makmum. Ya, seperti itulah orang yang sholatnya tidak diterima. Artinya apa? Untuk menjadi imam itu memang Pak, bukan cuma ngerti hukum, ngerti aturan sholat jamaah, tapi dia juga harus punya akhlak. Betul nggak? Harus punya moral, punya etika. Kan pemimpin bakal dicontoh. Ya, gimana dia bisa memimpin kalau dia sendiri tidak punya etika? Apalagi melanggar etika gitu. Ini kan gambaran jelas dalam agama. Banyak Pak simbol-simbol ya dalam agama, tamsil-tamsil, umpama-umpama yang itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi pemimpinnya kudu yang terjaga gitu. Yang bagus, yang benar, yang punya integritas gitu kan. Gitu. Dia mau bicara apa kan orang melihat kelakuannya apa. Ya, gitu. Bicara A, dia cocok kan dengan yang diucapkannya? Gitu. Tuh hadir rahimakumullah. Jadi balik lagi, ini yang ketiga. Betul ya? Adalah orang yang menjadi imam tapi dibenci oleh makmumnya. Yang keempat, warajulun mamlukun abikun. Salatnya seorang budak yang lari dari majikannya. Seorang budak ya. Sekarang sudah tidak ada, dulu ya, baheula ada budak itu kalau dia kabur dari majikannya sebelum dibebaskan, maka sholatnya tidak diterima.
Dia boleh pergi itu kalau dibebaskan. Kamu bebas jadi budak, nah, baru bebas. Kalau selama tidak dibebaskan, dia tetap menjadi budak. Jadi budak yang lari dari majikannya. Yang kelima ya, warajulun syaribul khamri mudminan. Orang yang sholat yang tidak diterima adalah syaribul khamri mudminan. Pemabuk yang suka mabuk-mabukan dan tidak menghentikan kebiasaan bermabuk-mabukannya. Jadi kerjaannya teler ya kan gitu, mabok ya kan gitu. Sholatnya tidak diterima. Tapi kalau dulu pernah mabuk-mabukan, sekarang udah taubat, udah hijrah, diterima sholatnya. Ya. Saya teman kuliah saya di IAIN dulu, ya sekarang ini dia udah beberapa tahun punya pondok pesantren, namanya pesantren underground, ngarana aneh, underground, di bawah tanah, namanya kan gitu. Ini pesantren khusus, ya, karena santri-santrinya itu anak-anak pang. Jadi budak nu tatoan, saawak tato kabeh, nu rambut tangara racung, ya kan gitu ya. Ceulina oge tah di bolongan gede, ya gitu. Itu santri-santrinya. Ya alhamdulillah Pak. Teman saya punya kesungguhan yang luar biasa mengambil bagian yang tidak dipegang oleh orang lain, dia berdakwah di situ. Banyak para pang-pang yang sudah berhijrah. Mereka menjadi pintar ngaji, bisa baca Quran dengan benar, sholatnya benar, ya gitu. Bahkan diajar kitab Pak, bisa baca kitab sama teman saya itu diajarin, ya gitu. Dan mereka diajarkan juga keterampilan untuk berdagang, berbisnis. Misalnya apa? Jualan, bikin tambal ban, jualan makanan apa tuh, mie ayam, segala macam, pokoknya diajarkan keterampilan-keterampilan. Alhamdulillah kemarin selama Ramadan tahun kemarin diajak syuting sama Deddy Mizwar ya di acara Ramadan ya gitu. Nggak tahu nih Ramadan ini apakah masih akan diajak lagi santri-santrinya itu untuk ikut syuting di acara religi ya, sinetron selama Ramadan. Itu kan mereka itu dulu Pak tukang mabok ya. Ya begitulah anak jalanan yang tidak tahu baik buruk. Tapi alhamdulillah ya dengan keistiqomahan teman saya ya meluangkan waktu ya untuk mendidik mereka untuk hijrah menjadi baik. Bahkan saya juga lihat tuh ada yang seorang mubalik juga ya, masih muda tuh umurnya. Ya, saya lihat juga dia penuh badannya dengan tato. Ya, dia akhirnya sekarang menjadi mubalik. Itu gara-gara diingatkan oleh ibunya. Ya. Ini bukan murid teman saya, bukan, yang lain ya. Saya sempat lihat beberapa kali di sosmed gitu. Jadi anak itu berhijrah itu setelah diingatkan oleh ibunya bahwa ibunya pengen punya anak yang baik. Ya, gitu. Jadi ibunya tidak putus asa, Pak, Bu. Jadi walaupun lihat anaknya penuh dengan tato, nakal, tapi ibunya selalu berkata-kata baik. Nah, mama teh kepengen kamu teh jadi orang baik, bisa sholat. Masya Allah, ternyata satu kesempatan ucapan itu diucapkan oleh ibu itu, hidayah Allah turunkan. Jadi kayak semacam teguran yang sangat keras ke dalam hati dan jiwa anak muda itu. Sampai dia menangis dan sejak itulah kemudian dia berhijrah. Alhamdulillah. Tuh hadirin rahimakumullah. Jadi memang itulah diantara dinamika perjalanan kehidupan manusia ya. Kadang dulunya seperti apa, tapi Allah kemudian bukakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi orang yang selalu minum minuman keras ya, itu tidak diterima salatnya. Yang berikut yang keberapa? Yang keenam ya. Yang keenam. Di sini enggak ada nomornya soalnya. Yang keenam adalah wamra'atun zaujuha sakhitun 'alaiha. Orang yang tidak diterima salatnya kata Nabi adalah salatnya seorang wanita yang sedang dimarahi oleh suaminya. Salatnya wanita, salatnya seorang istri yang dalam kemarahan suaminya. Jadi luar biasa ini, ibu-ibu. Jadi salat yang diterima oleh Allah adalah jika suami sedang ridho kepada ibu. Jika seorang suami sedang ridho kepada istrinya, maka salatnya diterima. Salatnya diterima. Tapi kalau suami sedang marah, suami sedang tidak ridho kepada istri salat tidak diterima. Pantas Nabi ngajarkan ya, puasa sunnah saja seorang istri harus izin ke suaminya. Ya, gitu. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, karena apa? Karena seorang istri itu kan dia bukan hanya wajib taat kepada Allah, dia juga wajib taat kepada suaminya. Ya, misalnya gini barangkali, "Mah, tolong dong buatin kopi," kata suaminya. Kata istrinya, "Nyieun we sorangan. Di dapur aya kopina aya."
Ya, gulana aya, caina ge tinggal mencet, maknya kudu dijieunkeun. Nah, cek ibu teh kitu. Ya, mamah rek salat yeuh. Nyieun we sorangan kadinya kopi aya, gulana aya, caina aya, gelasna ge aya tah. Ge cek ibu teh kitu. Bapak sewot. Nah, ibu beri alasan tadi, karena mau sholat. Bu, Allahu Akbar, sholat johor ibu, teu ditarima. Jadi kumaha carana? Jieunkeun kopi na heula, sakeudeu, teu lila sholat diterima. Atau, ya punten mamah geus boga wudu, kedeungnya dek sholat heula, gitu. Ya, gitu. Kayak dijieunkeun kopina. Minta ridhonya, teu nanaon atuh, tah, ibu sah sholatnya. Diterima oleh Allah, ya gitu. Komunikasi lah yang baik, ya gitu. Sekarang yang sholat wajib saja gitu. Mau rek tahajud malam Jumaah, bapakna geus usak-usik we kan gitu ya, gitu. Mere tanda gitu kan. Mere batuk teureun-eureun padahal teu keur batuk gitu kan. Ayo kan gitu. Naon sih cek ibu nate kan gitu. Ya malam Jumaah, mamah rek tahajud. Ah gitu. Bapakna sewot. Ibu penting sholat tahajud Allahu Akbar. Bapakna kesel. Maka sholat tahajud ibu tidak diterima. Jadi kumaha carana mun hayang tahajud, Pak? Engke mama rek tahajud heula, atas tahajud memasrahkeun we. Sok. Gitu. Komunikasikan, ya gitu. Ini hadirin rahimakumullah, salatnya seorang wanita yang sedang dimarahi oleh suaminya. Yang ketujuh. Betul ya? Wa mra'atun salat bi ghairi himarin. Salatnya seorang wanita yang tidak menutup kepala. Artinya apa? Yang terbuka auratnya. Ayeuna aya nu salat kitu, aya. Aya. Paham-paham nu lalieur tah. Bener kan? Perempuan nu Jumaah jadi khotib segala rupa. Makmumnya perempuan make jeans, make t-shirt, teu make kerudung, teu make naon. Ya gitu. Tidak sah salatnya. Ya gitu. Jamaah sekalian, jadi perempuan mah kudu pakai mukena, kalaupun tidak ya pakai gamis, ya pakai kerudung yang panjang, ya gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Beda jeung urang. Urang mah pakai celana sontok doang, celana pendek, yang penting lutut ketutup, pakai kaos cukup kan begitu. Ya gitu. Yang penting tidak pakai kolor bola we kan berenya salatnya kan. Tapi saya pernah lihat Pak di Taman Safari waktu main bawa anak-anak, itu waktu salat zuhur aya tah nu salat pakai celana pendek. Duka orang mana eta? Wajah-wajahna mah bukan orang Indonesia, bukan orang Bogor, bukan orang Indonesia lah gitu ya. Seperti itu. Celana pendek. Jadi jeans tapi lututnya teh belum ketutup gitu. Ya Allah, apakah paham nak itu teh kumaha eta? Ya. Seperti itu. Padahal di belakang itu kalau nggak salah ada tuh kain-kain yang memang disediakan oleh DKM untuk orang yang mau sholat ya, seperti itu. Jadi jamaah sekalian, jadi seorang wanita yang tidak sempurna menutup auratnya tidak diterima. Da lalaki ge sarua merenya lamun teu menutup auratnya. Cuma laki-laki kan auratnya sedikit ya dari pusar ke lutut kan gitu. Jadi kalau kita pakai celana doang, teu make baju, sah salatnya. Ngan teu pantes we merenya masa salat taranjang, ya kan? Begitu. Ya mas kalian rahimakumullah. Kemudian yang berikut yang ke-8 adalah wal imamul jabirul jair. Orang yang tidak terima salatnya adalah seorang pemimpin yang otoriter, seorang pemimpin yang jahat, seorang pemimpin yang menyengsarakan rakyat ya gitu. Ya, yang nyusahkeun pokoknya. Pemimpin yang seperti itu, yang tidak peduli dengan rakyat, yang menyusahkan rakyat, yang otoriter, kalau dikritik, wah pokoknya mah ngamuk ya begitu. Walaupun tidak sendiri, tapi dia nyuruh anak buahnya gitu ya. Jamaah sekalian, ini orang yang tidak diterima sholatnya. Ya. Yang ke-9, warojulun akilur riba, seorang yang suka makan riba, orang yang sholat tapi dia makan riba. Dan terakhir yang ke-10 adalah warojulun latanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar, orang yang sholat tapi sholatnya tidak mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Sholat mah sholat, ngan maksiat eureun-eureun. Berbuat fahsya dan munkar. Apa itu bedanya fahsya dan munkar? Perbuatan fahsya, perbuatan dosa yang akibat buruknya hanya didapat oleh yang melakukan. Itu fahsya. Kalau munkar, maksiat atau
keburukan yang diperbuat, yang akibatnya, madorotnya pada dirinya dan juga pada orang lain. Itu namanya kemungkaran. Jadi kalau fahsa mah itu merusak diri sendiri. Ya gitu. Misalnya apa? Minum minuman keras itu kan fahsa. Berzina itu kan fahsa. Tapi kalau korupsi ya kan, mencuri ya itu adalah mungkar. Ya gitu. Kemungkaran karena merugikan orang. Itu hadirin rahimakumullah. Ini adalah 10 ya golongan orang yang tidak diterima salat. Mudah-mudahan kita semua terselamatkan, terlindungi dari 10 jenis orang yang salatnya tidak diterima. Hadirin, poin yang kedua yang saya sampaikan adalah bahwa kita akan menyongsong bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban di depan mata, ya, kalau orang Sunda nyebutnya bulan Rawah. Nabi mengatakan, Bapak Ibu, bulan Sya'ban ini bulan penting buat kita. Nabi mengatakan begini, Sya'ban adalah bulan yang seringkali umat manusia lupa tentang keistimewaannya. Banyak di antara kita, kata Nabi, bulan Sya'ban ini tidak peduli, ya, tidak mementingkan. Sehingga Nabi mengatakan, syahrun yaghfulun nasu anhu, bulan yang seringkali banyak manusia melupakannya. Padahal kata Nabi adalah wahwa bainar Rajab wa Ramadan. Padahal bulan Sya'ban itu adalah bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Betul kan? Kan kemarin Rajab. Ya, besok Sya'ban, berikutnya Ramadan. Jadi dia diapit oleh 2 bulan hebat. Rajab itu adalah bulan mulia, Ashhurun Hurum. Ramadan adalah bulan agung, bulan barokah. Ingat ya, Ramadan itu bukan bulan mulia. Ramadan itu bulan agung, bulan apa? Bulan agung, bukan bulan mulia. Yang bulan mulia itu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ramadan adalah bulan agung, bulan berkah. Ya. Bukan bulan suci. Bulan suci itu bulan Rajab, bulan mulia, bulan suci. Ramadan bukan bulan suci, walaupun di banner, di spanduk, di mana-mana ya. Bulan suci, bukan. Ramadan itu bulan agung, Syahrun Azim. Agung artinya. Syahrun Mubarak. Ya, bulan yang diberkahi, bulan berkah. Gitu. Hadirin, jadi Rajab itu bulan mulia, Ramadan bulan agung, bulan berkah. Nah, di tengahnya ada bulan Sya'ban. Ya. Artinya apa? Bahwa karena diapit oleh 2 bulan yang hebat, maka Sya'ban juga bulan hebat, kan begitu? Betul nggak? Begitu. Maka kita harus tahu di situ. Jadi walaupun Nabi tidak menyebutkan langsung, disebutnya di antara 2 bulan itu adalah menunjukkan kehebatan daripada bulan Sya'ban. Yang kedua, Nabi juga mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah syahrun yurfa'ul a'mal ila rabbil alamin, ilallahi rabbil alamin. Bulan di mana amal-amal manusia dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana disetorkan amal-amal kita. Jadi amal perbuatan kita baik ataupun buruk itu disetorkannya kepada Allah di bulan Sya'ban. Ini kan hebat, ya, di bulan Sya'ban ini. Gitu. Jadi bulan apa tadi? Bulan mulia, bulan yang dilupakan banyak orang, bulan yang ada di antara Rajab dan Ramadan, bulan di mana amal-amal kita disetorkan, dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentang hebatnya daripada bulan Sya'ban. Nah, terakhir yang ketiga adalah apa amalan yang kita kerjakan di bulan Sya'ban itu. Yang pertama, amalannya adalah tentu kita berdoa. Berdoa melanjutkan kembali doa yang sudah kita baca sejak awal bulan Rajab. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Jadi doa ini Pak, terus kita baca mengiringi, mengisi waktu kita di bulan Sya'ban. Minta berkah kepada Allah di bulan Rajab dan Sya'ban dan minta umur panjang ketemu Ramadan. Bahkan di bulan yang hebat ini Pak, di samping doa ini kita baca, minta juga sama Allah. Biar tanggal 14 besok, 14 Februari 2024, Allah bimbing, Allah berikan hidayah taufik kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang membawa kebaikan untuk bangsa dan negara. Ya, ada 3 pasang, betul nggak?
Ada berapa calonnya? Ada 3. Yang kalah berapa? 2. Yang menang 1. Betul nggak? Kan nggak mungkin 3-3-nya, betul nggak? Berapa calon, Pak? 3. Yang menang berapa? 1. Iya. Ya. Calonnya 3, yang kalah berapa? 2. Yang menang 1. Betul nggak? Iya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah bimbing, ya, sehingga Allah hadirkan pemimpin yang membawa kebaikan untuk bangsa dan negara, ya. Gitu. Doa, Pak. Saya alhamdulillah bersyukur sama Allah, masih Allah berikan kekuatan untuk selalu berdoa kepada Allah. Soal berhasil dan tidaknya itu urusan Allah. Allah sudah menentukan kehendaknya, tapi kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin rahimakumullah. Itu yang pertama, kita berdoa di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang kedua, amalan apa yang kita kerjakan di bulan Sya'ban? Saya mengutip yang dijelaskan oleh sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik mengatakan begini, ketika kami memasuki bulan Sya'ban, maka para sahabat meningkatkan bacaan Al-Quran. Menyibukkan diri dengan memperbanyak baca Al-Quran. Mencontoh amalan sahabat Bapak Ibu, berarti di bulan Sya'ban ini kita mulai untuk tadarus Quran. Untuk memulai semangat, mulai baca Al-Quran. Tujuannya apa? Riyadhah, latihan. Supaya nanti Ramadan kita punya target sekian kali khotam, tinggal kita eksekusi. Tapi sudah kita latih dari sejak bulan Sya'ban. Tapi lamun orang ayeuna tidak baca Quran, kalau kita tidak melatih diri, mempersiapkan diri dengan tilawah, engke Ramadan lagi ngendul. Benar nggak? Kan siapa yang berhasil bertanding dalam sebuah kompetisi adalah tentu mereka yang sejak awal berlatih. Gitu. Berjuang sekuat tenaga. Ya, dipersiapkan sedemikian rupa. Maka ini bentuk latihan. Sekaligus juga kata ulama, saya baca dalam kitab itu, dengan tilawah Quran kita di bulan Sya'ban itu membersihkan karat-karat kotoran-kotoran di hati yang selama ini menutup hati kita. Punten Bapak Ibu, ketika kita tilawah Quran, ketika kita tidak baca Quran, hati kita jadi tertutup. Ada karat. Dan kalau sudah berkarat, kadang untuk baca Quran memulainya saja berat. Betul nggak? Berat. Karena ada noda tadi, ada karat. Maka caranya kata ulama, sok segera baca. Dengan membaca itu menjadi kita bersih hati kita. Kalau sudah bersih, insya Allah Bu, Pak, kita kembali punya semangat untuk melanjutkan membaca Al-Quran. Untuk melanjutkan tadarus Quran kita, bahkan lebih baik lagi di bulan Ramadan. Itu yang kedua. Jadi tilawah Quran. Yang ketiga adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nabi dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha dan juga riwayat Abu Hurairah, Nabi banyak sekali berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Bahkan 1 bulan yang namanya Sya'ban itulah Nabi paling banyak berpuasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, walaupun tidak full, artinya paling banyak di antara bulan yang lain Nabi berpuasa. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau begitu banyak berpuasa seperti puasanya engkau di bulan Sya'ban ini. Kalau bulan lain enggak sebanyak ini. Kenapa ya Rasulullah?" Apa jawab Rasul? "Aku ingin ketika amalku dinaikkan kepada Allah, aku sedang berpuasa. Wa uhibbu an yurfa'ul a'mali ayyurfa a'mali wa ana shaim." Aku ingin ketika amalku disetorkan kepada Allah, aku sedang berpuasa. Tuh ya. Jadi itu tujuannya. Kita mencontoh Nabi sekaligus juga supaya ketika amal kita disetor, kita sedang berpuasa. Puasa yang mana Ustaz? Boleh Senin Kemis atau puasa di hari yang lain atau Ayyamul Bid. Ya silahkan. Itu Bapak Ibu sekalian, intinya perbanyak kita berpuasa semampu kita di bulan Sya'ban. Ini sebagai bentuk persiapan. Apalagi selama setahun ini, ya terakhir puasa tanggal 30 Syawal. Tanggal 30 Ramadan. Atau hari terakhir, itu terakhir puasa. Artinya puasa Ramadan doang menurutnya. Tidak ketemu dengan Senin Kemis, batu mah puasa, henteu pokoknya mah. Puasa sunnah ini puasa, henteu pokoknya mah. Alasannya loba segala rupa. Wayahna. Harus berlatih nih kita sekarang. Ya, supaya jangan sampai kaget waktu Ramadan. Ya, pas budak leutik awal Ramadan teh puasa di jam 9. Mah, jam berapa ini ya? Selapar cek mama teh. Atuh heuh pa nu ngaranna puasa mah lapar.
pas budak leutik akhirnya disarekeun ku mamahna nya ku ibuna ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi sebagai bentuk latihan berpuasa. Terakhir yang keempat. Apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Yang keempat adalah persiapan ilmu. Jadi baca lagi tuh tulisan-tulisan kita. Buka lagi referensi-referensi. Termasuk kita hadir di majelis ilmu untuk persiapan bekal ilmu menghadapi ibadah Ramadan. Ya. Maka kalau kita baca dalam riwayat Salman Al-Farisi, seorang sahabat menceritakan, di akhir bulan Sya'ban Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Apa yang disampaikan Nabi dalam khutbahnya? Nabi menjelaskan tentang fadilah ataupun keutamaan seputar Ramadan dan seputar puasa Ramadan. Jadi tarhib Ramadan di situ artinya menyambut Ramadan dengan cara kita belajar, mempersiapkan ilmu supaya ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan itu bisa lebih baik dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk eksekusi nomor 4 ini insya Allah di pertemuan nanti menjelang Ramadan, kita hari apa ya berpuasa itu jatuhnya? Tanggal 10 atau tanggal 11 ya? Pokoknya kalau nggak salah tanggal 9 itu hari Sabtu ya. Tanggal 10 pekan kedua, itu jadwal pengajian kita. Bisa jadi malamnya itu taraweh ya. Tapi paginya kita akan kaji khusus kajian tentang persiapan ilmu menyambut datangnya Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Ya. Mudah-mudahan sudah punya presiden yang baru, pilihan kita. Amin. Ya, mudah-mudahan. Ya, hadirin rahimakumullah. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah pemingkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,